Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat walafiat ya. Jadi hari ini kita akan belajar teks eksposisi. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ada yang pernah belajar teks eksposisi? Dulu waktu di SMP kalian pernah belajar namanya teks eksposisi. Nah, di SMA kelas 10 ini kita akan belajar lagi tentang teks eksposisi. Lebih tepatnya kita mengingat kembali atau mengulas kembali apa sih yaitu teks eksposisi. Tapi sebelumnya, jika kalian banyak yang lupa, apa sih Bu teks eksposisi itu? Nah, begini. Kalian pernah tidak dari dalam kehidupan sehari-hari kalian itu mengemukakan sesuatu pendapat atau suatu hal? Misalnya, contohnya seperti ini. Kalian mau bersekolah di luar negeri atau kuliah di luar negeri. Nah, kenapa kalian ingin kuliah di luar negeri atau sekolah di luar negeri? Atau misalnya contoh lagi, kalian tertarik dengan handphone ini, merek ini. Nah, kenapa? Alasannya apa? Nah, alasannya apa? Alasannya kalian mau bersekolah di luar negeri karena pendidikan di sana bagus. Misalnya juga atau karena banyak juga orang-orang Indonesia yang berkuliah atau berprestasi di sana. Saya ingin meningkatkan mutu pendidikan saya atau menambah pengalaman saya. Nah, terus kenapa alasan mau handphone itu? Misalnya sesuai dengan perkembangan zaman sekarang, handphone itu sangat cocok atau layak digunakan. Nah, kualitas handphone itu juga terbaik, terbagus, dan banyak juga orang-orang yang menggunakan handphone itu. Nah, misalnya itu ya alasannya. Nah, itu contoh kecilnya saja. Baik-baiknya. Nah, itu tentang mengemukakan pendapat. Harus sesuai dengan buktinya. Harus yang kalian ungkapkan atau berargumen. Nah, tentunya harus disertai dengan fakta dan data. Tidak mengada-ngada, harus dengan yang fakta. Nah, zaman sekarang kan zamannya sosial digital ya, sosial media banyak sekali kalian mengomentari di akun sosial media seseorang atau katakanlah itu orang artis. Nah, tentu kalian berkomentar di situ dengan sesuka kalian, dengan pendapat kalian tentang pendapat artis ini. Misalnya artis ini siapa, artis ini populer kenapa, atau tentang fenomena apa, peristiwa apa. Nah, tapi tentang walaupun kita bebas berpendapat di Indonesia ini, bebas berpendapat, mengemukakan pendapat untuk masyarakatnya, tetapi harus dalam pengungkapan diungkapkan secara baik dan benar, menggunakan bahasa yang baik dan benar sehingga tidak menyakiti hati atau perasaan seseorang atau yang mendengar pengungkapan kita. Nah, tadi kan di sosial media mengemukakan pendapat kita di situ. Nah, di sosial media juga pendapat itu sering diungkapkan secara positif dan negatif. Nah, disitulah peran kita sebagai pengguna sosial media atau hidup yang bersosial. Kita bisa belajar dari situ, mengemukakan pendapat itu atau dengan baik kah atau yang seperti apa, positif kah atau negatif kah. Nah, di situ kita ambil hikmahnya, belajar tentang bicara di sana, bicara atau mengemukakan pendapat secara benar dan baik. Jadi dapat disimpulkan, pengertian dari teks eksposisi adalah teks yang berisi tentang pendapat atau argumen tentang suatu hal, agar pembaca mengetahui informasi yang disampaikan oleh penulis. Nah, bila pendapat itu masih bersifat argumen
yang dijadikan penguat dari pendapat kalian. Kemudian kita masuk ke tahap ciri-ciri dari teks eksposisi. Nah, yang pertama, ciri dari teks eksposisi itu berupa informatif atau informasi. Jadi seperti contohnya, seperti kalian menginformasikan kepada pembaca atau tentang isu atau peristiwa yang akan kita bahas. Nah, kemudian yang kedua, berdasarkan fakta. Jadi tidak mengada-ngada ya strukturnya. Mengemukakan pendapat itu harus sesuai dengan fakta yang ada, yang benar-benar ada. Jadi supaya menjadi pengingat kita untuk mengemukakan pendapat tentang suatu hal. Nah, ketiga, berusahalah untuk mempengaruhi pembaca dari apa yang ingin kita sampaikan. Nah, kemudian yang keempat, kita menggunakan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan bahasa baku. Jadi walaupun kita bebas berpendapat, kita harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Walaupun tadi contoh kecilnya mengemukakan pendapat tentang isu sosial media ya. Nah, walaupun itu kita tidak boleh menggunakan bahasa singkatan atau bahasa gaul. Nah, tetapi di dalam pelajaran bahasa Indonesia kita harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Tidak boleh menggunakan bahasa yang gaul atau yang singkatan ya. Harus menggunakan bahasa yang logis dan sistematis. Nah, kemudian kita masuk ke tahap struktur teks eksposisi. Yang pertama ada tesis, kedua ada argumentasi, dan yang ketiga ada penegasan ulang. Nah, kita bahas satu-satu dulu ya. Jadi, sebelumnya ada yang tahu apa itu tesis? Tesis di dalam eksposisi ini merupakan pengenalan isu pada bagian awal teks eksposisi. Di mana pada bagian ini kita mengenalkan dulu isu apa yang ingin kita bahas atau yang akan dituangkan di dalam teks eksposisi ini, yang untuk inti dari teks yang akan disampaikan. Nah, kemudian yang kedua, tahap argumentasi. Di tahap argumentasi ini yaitu tahap yang paling panjang. Kenapa Bu dibilang paling panjang? Nah, karena di dalam teks eksposisi ini pada bagian rekomendasi itu tentang kita akan berargumen tentang isu yang akan kita bahas tadi. Tentunya kalau argumen itu harus berdasarkan dengan fakta atau bukti sebagai penguat argumen kita atau teks yang akan kita buat tersebut. Nah, kemudian pada tahap yang ketiga yaitu penegasan ulang. Tahap terakhir yaitu berisi kesimpulan. Masuk pada bagian tahap ke jenis-jenis teks eksposisi. Nah, jenis-jenis teks eksposisi ini dibagi menjadi 6 bagian. Nah, yang pertama yaitu ada teks eksposisi definisi. Kedua, teks eksposisi proses. Yang ketiga, teks eksposisi ilustrasi. Keempat, teks eksposisi laporan. Yang kelima, teks eksposisi perbandingan. Dan yang keenam, ada teks eksposisi pertentangan. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap kaidah kebahasaan teks eksposisi. Nah, ciri-ciri kaidah kebahasaan teks eksposisi itu apa saja sih? Nah, baik, akan Ibu jelaskan lebih lanjut. Nah, yang pertama yaitu terdapat pronomina. Di dalam kata pronomina ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada pronomina persona, yaitu biasa disebut kata ganti orang pertama atau kata ganti orang. Dan yang kedua yaitu ada pronomina no persona. Nah, kemudian yang kedua kaidah kebahasaannya yaitu ada kata leksikal. Kata leksikal merupakan salah satu di antara jenis kata makna yang sesuai dengan makna kata itu sendiri yang kita sebut atau benda lain. Contohnya, misalnya meja berwarna hijau. Maka leksikalnya atau kata leksikalnya adalah meja itu benar-benar berwarna hijau. Seperti contoh lain, meja hijau. Nah, arti dari meja hijau itu merupakan meja di pengadilan. Nah, kata meja hijau itu tidak bisa disebut kata leksikal ya. Nah, kemudian kebahasaan yang ketiga ada konjungsi. Jadi, kata konjungsi juga digunakan dalam teks eksposisi.
Konjungsi itu artinya kata sambung atau kata hubung. Teks konjungsi ini biasa digunakan di dalam sebuah teks eksposisi. Nah, langkah selanjutnya kita akan belajar langkah-langkah membuat teks eksposisi. Sudah tahu belum bagaimana cara membuat teks eksposisi? Baiklah, karena belum tahu, maka akan Ibu beritahu. Ibu akan menjelaskan secara rinci dan jelas agar kalian mengerti. Jadi simak baik-baik ya penjelasan dari Ibu. Yang pertama, satu yaitu menentukan isu atau pokok penyajian ini tentu dahulu kita tentukan ya. Yang akan dibahas misalnya contoh kecil, itu tentang handphone. Jadi cari dulu informasinya tentang handphone tersebut untuk dijadikan isu atau permasalahan atau peristiwa atau hal yang akan dibahas di dalam teks eksposisi. Nah, langkah yang kedua yaitu membaca berbagai macam sumber. Nah, misalnya tadi contoh handphone itu kualitasnya bagaimana, harganya berapa, terus bendanya seperti apa. Nah, kita cari informasinya. Begitu pula contoh kecilnya yang tadi ya, sekolah di luar negeri, kita cari di dalam artikel-artikel, sebuah artikel atau jurnal sekolah tersebut kualitasnya bagaimana atau sudah bersertifikasi apa belum, dan lain sebagainya ya. Nah, langkah yang ketiga menentukan topik yang akan dibahas. Jadi tentukan dulu topiknya dari hasil bacaan tadi. Kemudian langkah yang keempat yaitu tulis isu atau permasalahan. Cari apa saja permasalahannya. Kemudian yang kelima yaitu menyusun kerangka. Nah, dalam menyusun kerangka itu pastinya kita harus berdasarkan dengan struktur kaidah kebahasaannya. Nah, struktur kaidah kebahasaannya masih ingat tidak? Yaitu terbagi menjadi 3 ya. Strukturnya ada tesis, yang kedua ada argumentasi, dan yang ketiga ada penegasan ulang. Kemudian langkah yang keenam, dikembangkan kerangka tersebut menjadi teks eksposisi yang utuh. Nah, itulah langkah-langkah dalam membuat teks eksposisi. Selanjutnya, Ibu akan menyajikan contoh dari teks eksposisi. Nah, di dalam contoh teks eksposisi ini sudah Ibu berikan contohnya, dimulai dari tesisnya apa, argumentasinya bagaimana, hingga ke penegasan ulang. Nah, jadi contoh berikut ini isunya tentang jadi contoh dari teks eksposisi yang disajikan ini merupakan contoh teks eksposisi yang bertopik amanah orang tua. Nah, jadi simak baik-baik ya dan selamat membaca. Selanjutnya, untuk menambah pemahaman dan wawasan kalian, Ibu akan memberikan tugas. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan dimulai dari pengertian hingga ke contoh dan pembuatan dari teks eksposisi. Ibu sudah menjelaskannya dari awal hingga akhir. Nah, Ibu mau selanjutnya kalian yang menjelaskan kepada Ibu bagaimana menerapkan contohnya ke dalam bentuk tulisan. Nah, perintah soalnya adalah buatlah atau tulislah sebuah teks eksposisi dengan tema bebas. Tapi walaupun bebas, tetap teks yang berbobot. Oke. Nah, penulisannya dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya sesuai di dalam teks eksposisi. Nah, kerjakan secara jujur, kreatif, dan mandiri. Ingat ya, 3 hal. Secara jujur, yang kedua ada mandiri, dan 3 secara kreatif. Kreatifannya ditingkatkan lagi dan mandiri. Oke, selamat mengerjakan dan selamat selalu belajarnya. Created using Powtoon.